Halo buat saudara semua, kembali lagi di Lautan Teduh Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini adalah seorang akademisi, seorang aktivis juga, dan seorang pebisnis. Beliau ini sudah melalang buana di berbagai macam perjalanan hidup yang menginspirasi beliau. Sehingga pada hari ini secara khusus Lautan Teduh mengundang beliau untuk membagi kisah-kisah inspiratif yang nantinya pemirsa dan penonton di rumah akan dengarkan pada podcast kali ini. Beliau adalah Dr. Sestones Sisinaru SH MHum. Tidak usah lama-lama, mari ketong sapa beliau. Bung Ones, selamat baku dapa di Lautan Teduh Podcast, Bung Ones. Kata dari Lautan Teduh Podcast mengucapkan terima kasih Bung Ones bisa hadir di siang hari ini pada sesi inspirasi kehidupan. Oke, Bung Ones. Selamat baku dapa. Ya. Jadi pemirsa Lautan Teduh di rumah, Bung Ones ini masih sama-sama dulu juga satu fakultas dengan Beta, ketong sama-sama di Fakultas Hukum. Kemudian beberapa kali sempat berdiskusi, ketong baku dapa. Lalu Bung Ones sempatkan waktu untuk hadir supaya ketong bisa membagi kisah-kisah inspiratif kepada pemirsa di rumah. Bung Ones mungkin yang pertama mungkin Beta ketong cerita-cerita saja lah Bung Ones. Terkait dengan Bung Ones punya yang pertama nih kehidupan masa kecil Bung Ones, latar belakang kehidupan Bung Ones lah seperti apa Bung Ones? Ya. Terima kasih saudara semua. Weber, terima kasih sudah mengundang Beta di sini. Pemirsa sekalian, selamat akhir tahun. Siap. Luar biasa karena datang hari ini tanggal 30. Tanggal 30 nih. Besok 31. Iya. Berarti habis tahun 2024. Tuh. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan hari ini akan berdampak positif di tahun yang baru 2025. Jadi Bu Weber, kalau cerita kecil, Beta nih anak bungsu dari 4 bersaudara. Anak bungsu dari 4 bersaudara. Kebetulan Beta pembapak tuh pekerjaannya petani. Bapak itu cuma kelas 3. Kelas 1 SD itu juga saya habis. Kelas 1 SD. Saya habis, yang sekolah saya habis, kelas 1 juga tidak habis. Mama kelas 3 saja. Begitu. Ketua 4, puji Tuhan dalam perjalanan waktu, kakak yang tua itu pendeta, sekarang mungkin lagi dinas di Kalimantan. Bung Ones nomor berapa? Beta terakhir. Bung Ones bungsu. Ya. Siap. Jadi kakak yang nomor 2 tidak, nomor 3 jadi guru di salah satu kecamatan di Maluku Tengah, Kelapa Putih. Itu jadi Beta anak bungsu. Bapak tua agama. Luar biasa bahasa sehari-hari bilang kostor ya. Kalau di GP bilang tua agama. Tua dalam agama. Iya. Jadi mama itu biang kampung. Oh, biang. Tukang kasih lahir. Melahirkan anak-anak. Begitu. Beta juga baru saja kehilangan papa di 2 bulan yang lalu. Oh, gitu. Minta maaf, Bung Ones, Beta sen tahu ya. Setelah dokter, beliau pergi promosi dokter di Bandung. Bagi Beta itu mungkin terakhir. Ya. Melihat Beta pun keberhasilan. Luar biasa. Pergi. Tapi terima kasih atas pelayanan panjang itu membuat ketong di keluarga bisa teristimewa. Beta bisa ada di sisi ini itu karena kesempatan ini, karena semua Beta yakin bahwa itu pelayanan untuk di Gereja Protestan Maluku di GPM. Mungkin buah dari pelayanan itu bisa ketong nikmati sekalipun untuk yang ada lagi. Begitu, Bu Weber. Bung Ones, terlepas Beta mengucapkan duka yang mendalam juga bagi Bung Ones. Mohon maaf nih Bung Ones karena istilahnya kalau Beta mau lihat Bung Ones Papa nih kayaknya seorang yang inspiratif buat Bung Ones juga ya. Sangat inspiratif. Iya. Kalau Beta mau tanya dari Bung Ones nih, peran Papa nih. Iya.
almarhum dalam Bung Onis punya keberhasilan dalam hidup yang sekarang sudah bisa mencapai gelar doktor ini Bung Onis. Iya. Jadi beta ini dokter umur 34 tahun. Muda ya, masih muda tuh. Sebelum Agustus Iya. 2024 kemarin beta 34. Iya. Jadi anggap saya 33, belum sampai. Belum, iya betul. Jadi ketong kecil-kecil yang Bapak kasih inspirasi itu untuk tugas-tugas sehari-hari, apalagi di menjelang Natal ini. Tidak boleh ganggu untuk sama sekali. Satu. Yang kedua, kalau ketong pulang atau ketong kecil-kecil, Papa itu punya tugas di gereja, itu mesti on time. Lonceng malah untuk lonceng 15 menit sebelum jam untuk sudah lonceng. Iyo. Lalu kerja-kerja sapu mimbar, sapu gereja, setiap untuk pembulan tugas, ketong wajib bantu. Wajib itu untuk rumah. Jadi ketong bapak di mama harus sama-sama bikin bersih gereja kalau ketong yang ada pun kesibukan di. Gereja di mana Bung Onis itu kalau boleh tahu? Ketong di Jemaat GPM Wasia Sanahu. Oh di Wasia. Ya, jadi 2 negeri. Iya. Status negeri, kedua negeri tapi satu jemaat. Gerejanya nama apa tuh Bung Onis? Gereja Shalom dan Gereja Elim. Gereja Jadi, Shalom dan Gereja Elim. 2 negeri tapi satu jemaat. Iya. Ya, Wasia Sanahu. Jadi bapak itu untuk begitu. Jadi kesibukan apapun untuk diutang. Iya. 30 menit sebelum lonceng untuk mesti ada. Betul. Itu bapak itu. Iya, itu tugas kostor kan begitu tuh. Lalu kalau dapat babi misalnya atau ikan atau apapun, pisang, labe dan segala macam. Yang pertama tuh harus kasih pendeta. Betul. Kedua saudara kandung. Ketiga baru makan. Baru ketemu punya. Itu bapak untuk punya kebiasaan. Apapun itu untuk. Jadi kalau macam untuk mengail, dari pantil untuk suci hari ini pendeta punya. Oh begitu. Dan wajib ketemu anak-anak bawa. Bukan ini bapak begitu. Itu bapak untuk punya segala karya untuk tumpahkan akan bagi pelayanan. Iya. Gitu, ya. Itu lihat papa istilahnya punya pengorbanan luar biasa ya. Itu sudah. Bung Onis sih, maksudnya dari latar belakang istilahnya ketemu boleh bisa tahu kostor ini dia punya pendapatan untuk gereja saja. Ketemu bukan bilang apa ya, bukan bilang merendahkan atau apa, tapi dengan keterbatasan bisa memberikan istilahnya sesuatu yang baik, yang luar biasa untuk ketemu punya narasumber di hari ini Bung Onis bisa sampai kepada titik ini ya Bung Onis. Kira-kira ada inspirasi apa lagi dari papa yang bisa istilahnya Bung Onis bisa bagi sama-sama dengan Tondi? Iya, jadi papa itu cuma kuat dengan doa. Oh begitu. Selain untuk punya tugas untuk tunaikan secara baik, untuk rajin berdoa. Di waktu-waktu tertentu memang Anto udah ambil kesempatan-kesempatan tertentu yang setiap saat Anto bergumul di gereja. Dan beliau itu hampir setiap pergantian pemimpin atau ketua majelis jemaat, semua pendeta itu suka bergaul dengan Anto karena papa itu memang dari sisi pendidikan memang Anto ini, tapi dari sisi yang lain bahwa Anto suka pergi dengar cerita dari pendeta, masukan dan saran. Begitu, karena beta mau bilang bahwa dulu katong itu sangat papa itu yang ada apa-apa, cuma karena untuk tugas begitu mungkin berkat Tuhan menurut beta. Benar. Karena kasih sekolah anak itu 3-4 orang, satu di teologi, satu di kain atas, dan beta di Unpati. Dan puji Tuhan beta bisa selesai dan kakak-kakak juga bisa selesai. Itu bagi beta itu tidak ada yang lain, hanya bagi beta itu karena kemurahan Tuhan lewat papa pelayanan, mama pelayanan. Karena mama juga melahirkan orang juga kan butuh benar, yang baik, karena kalau orang juga meninggal dan segala macam. Jadi bagi beta itulah karya Tuhan bagi ketemu kehidupan lewat pelayanan orang tua. Beta juga seorang pengasuh, jadi sudah 18 tahun beta mengasuh. Pengasuh juga ya Bung Onis ya? Jadi beta rasa itu juga. Bung Onis mengasuh di mana? Beta dulu SMA kelas 2 di Masohi, kan beta sekolah di Masohi karena ketemu merantau. Siap. Mengasuh dari SMA kelas 1, kelas 2 sampai Oras tadi ini adalah pengasuh GPM. Oh begitu. Iya. Jadi beta percaya beta bisa bicara di muka umum itu karena beta mulai berlatih di Angkatan Muda GPM dan di SMTPI. Luar biasa. Benar. Iya. Itu membentuk ketemu. Membentuk ketemu karakter dan gaya stylenya. Oleh karena itu seperti
tadi cerita dengan Usi, Iya. ketong tuh kan main dengan perasaan karena melayani anak-anak itu kan Betul, tidak betul, bisa betul, ketong betul. bermain dengan Iya. sesuatu yang ini besar, tapi Jadi, main dengan perasaan. Kalau mau bilang ketemu pun sisi kemanusiaan tinggi ya. Iya. Bung Onis nih kayaknya pun sisi kemanusiaan paling tinggi. Lalu karena terinspirasi juga dari misalnya dari papa ya. Iya. Dari papa yang kalau beta mau lihat untuk ilmu teori yang bisa ketong dapat di kampus-kampus, semua orang sekarang bisa dapatkan. Ya, dengan Ilmu-ilmu yang tadi Bung Onis bagi dari papa, dari mama, ini yang susah ketong dapat ya, Bung Onis ya. Iya, begitu sudah tuh Bung Onis. Kemudian Bung Onis terkait dengan Bung Onis punya apa namanya? Pendidikan, sekarang kan Bung Onis doktor. Siap. Berarti sekarang Bung Onis mengajar di mana saja nih? Ada sementara mengajar di mana saja sekarang? Terima kasih Bu Weber, beta bersyukur beta pernah di Unpati dan Iya. lewat Unpati beta dapat beasiswa, artinya bukan Unpati kasih tapi lewat beta pernah mengajar di Unpati dan diberi kesempatan dapat beasiswa di apa namanya Unpad untuk menyelesaikan doktor. Iya. Jadi mengajar di Unpati, di UKIM, Iya. di Stistual, kebetulan Stistual juga minta. Kalau yang beta lihat di Bung Onis profil tuh ada 6. Ada 6. Ada 6 tuh. Ada di ekonomi Unpati, di geologi, geofisika, Iya. dan di UT. Di UT. Bukan sebagai tutor mengajar di UT di mana, Bung di Onis? Jakarta. Oh, bukan Iya. UT di Ambon. Bukan UT pusat, itu katanya jadi tutor. Jadi Tutor ya? ya ada beberapa mata kuliah yang kasih ketong untuk ketong mengajar first semester begitu. Iya. Begitu. Selain dari apa namanya? Latar belakang pekerjaan, ada apa lagi istilahnya kayak usaha, karena tadi kan beliau dari Bung Onis pun profil ada bisnis yang Bung Onis jalankan. Bisnis apa ini sebenarnya yang Bung Onis sementara jalankan? Jadi karena beta seorang akademisi, bukan pegawai negeri ya, Ya. mengajar saja. Ya. Beta juga punya kantor konsultan hukum, pengacara, Justice namanya. Oh, jadi status Bung Onis di setiap dari 6 tempat pekerjaan itu bukan status status pegawai pegawai. negeri sipil, bukan. Oh. Jadi beta juga punya kantor pengacara, Iya. Justice. Dan beta rasa kantor pengacara yang paling murah di Republik ini beta, karena uang kuasa. Oh, gitu. Iya, uang kuasa cuma beta minta 500.000. Begitu. 500.000 itu juga tidak pakai. Nanti Iya. kayak Desember begini, kemarin beta bikin pulang mudik gratis ke Seram. Abet uang itu beta pakai. Nah, itu. Boleh tahu kantornya di mana, Bung Onis? Beta kantor di rumah saja, Siap. karena ada rumah di Wailete, beta jaga di Wailete. Iya. Selain itu ketemu pembisnis, karena ada bisnis itu juga. Jadi ada beberapa bisnis per orang Ambon bilang per baku tambah lah. Baku tambah. Iya. Siap. Jadi oleh karena itu kita mengajar di Fakultas Ekonomi di program studi reguler 2, karena mereka menganggap bahwa beta bukan cuma soal teori, tapi dalam bisnis beta juga berhasil. Iya, benar. Jadi ada bisnis batu bata di Wailete, beta punya bisnis besi tua juga di Seram. Sepatu, besi tua, apa lagi, Bung Onis? Beta punya fotokopi dan ATK. Fotokopi, ATK. Gitu kan sudah ada ini 2. Sekarang umur 34 tahun. Toko, ya. 3. Tadi tuh ada beberapa tuh beta lihat itu, Bung Onis. Ada lagi apa lagi? Yayasan. Oh, yayasan. Kita sedang bangun yayasan. Iya. Ya, mungkin sudah ada ancam-ancam besok-besok nih bikin perusahaan barang dan jasa atau apa begitu. Artinya begini Bu Weber, Iya. kita sekolah tinggi-tinggi nih Betul. dengan pengetahuan, segudang pengetahuan. Tapi kalau ketong hanya pulang lalu menjadi pekerja, Iya. negara ini membutuhkan 14% untuk negara ini dikatakan negara maju. Sekarang baru 6, menurut beta. Benar. Kalau data yang salah ya. Iya. Bagaimana mencapai 14 kalau semua warga negara atau ketong anak muda sama berorientasi kepada pegawai negeri sipil. Benar. Ya, atau pekerja yang hanya ketong datang menjadi pekerja, sedangkan pengetahuan dan inovasi yang ada di ketong tidak kembangkan. Kayak sekarang Bu Weber, orang pasti melihat cuman begini, padahal sebenarnya ada nilai yang baik di sini. Daripada ketong datang di kantor hanya duduk minta maaf, bukan soal apa, tapi soal ketong melihat bahwa sebenarnya ketong sekolah tinggi, punya pengetahuan yang tinggi. Marilah kita berdayakan. Benar. Supaya negara ini bisa terbantukan. Maksudnya kalau ketong jadi
pembisnis, Weber, yang pertama ketemu bisa mengurangi lapangan bikin pekerjaan bagi lapangan pekerjaan baru bagi orang banyak yang membutuhkan. Benar. Perputaran ekonomi. Benar. Ya, perputaran ekonomi luar biasa. Maka orang bisa terbantukan di situ, negara bisa terbantukan, pengangguran berkurang dan segala macam. Iya. Mestinya itu yang ketong harus pikirkan sebagai anak muda yang punya kualifikasi pendidikan yang tinggi. Yang tinggi. Ya. Kalau ketong cuma berorientasi pada menjadi pegawai negeri sipil, minta maaf, itu juga bagian dari pekerjaan yang baik. Tetapi kalau semua orang berpikir begitu, bagaimana negara ini bisa maju, daerah ini bisa maju? Kalau orientasinya ke gitu. Nilai suatu daerah itu maju ketika semua dalam masyarakatnya juga sejahtera tuh. Sejahtera bukan hal dalam dia punya pendapatan dan lain sebagainya, tapi dia pun standar hidup. Ya. Tuh Bung Ones tuh, terus tadi Bung Ones bilang ada lapangan pekerjaan, ada UMKM kalau mau bilang ya, Bung Ones ya. Itu memang bagus sih Bung Ones. Tapi yang sempat beta lihat juga kalau misalnya ketong orang Maluku rata-rata mungkin doktrin ketong orang tua dulu tuh ya, ketong pun doktrin orang tua dulu biasanya bilang kata kalau ketong usaha atau apa kadang kayak macam dia akan bagaimana begitu kayak senta lalu tanggapi lah. Tapi kalau sekarang misalnya Ale kerja di mana tuh nyong kerja sekarang beta sekarang ada di kantor ini, ada di dinas ini, ada di ini. Dia bilang, ih, tuh apalagi sudah yang pakaian dinas. Nah itu. Padahal gue berbeda kasih pikiran. Siap. Ya. Padahal kalau kita melihat dari hitung-hitungan ekonomi, gaji pegawai negeri sipil itu kan ada standarnya menurut peraturan pemerintah kan. UMR yang jadi, baru kan gajinya ada sesuai dengan dia punya standar itu, golongan dan pangkat. Naik paling tinggi 200-300 ribu. Sesuai dia punya golongan. Kalau misalnya gaji 3 juta atau 4 juta, dia tinggal di Latu Halat misalnya, dia kerja di Unpati, berapa uang transfer? 1 bulan, iya kalau hitunglah 30 ribu. Kalau dia sendiri dia bujang, setiap hari Minggu pergi gereja, ada perpuluhan. Kalau kita Kristen, Muslim sama pergi ke masjid juga ada, pasti. Satu. Itu baru kita hitung uang transport. Uang makan? Jadi kalau mau bilang 3 juta sih cukup. Oleh karena itu bagi beta cukup bukan? Kalau iya betul. Oleh karena itu pungli dan korup itu di mana-mana ada. Karena tidak berinovasi lain. Itu fakta ya, betul. Hanya berorientasi ke situ. Apalagi belum lagi kita punya style, gaya hidup. Benar. Ya orang pakai handphone yang mahal, kita mau. Padahal kita sudah bisa ukur, kita punya pendapatan pengeluaran. Kan PNS itu pendapatannya jelas sudah dituangkan berapa angkanya sesuai dengan pangkat dan golongan. Padahal kita pergi kerja, ya sama kerja cuma datang begitu. Ya kalau tidak ada pekerjaan, padahal di luar negeri orang itu lihat dari kualitas pekerja. Kayak Jepang itu orang datang, orang ketik apa yang dia kerjakan hari ini, dia mampu menyelesaikan hari itu. Kalau dia sudah lebih dari itu, dia pulang karena sudah selesai. Benar. Katong ini kan mesti minta maaf setiap hari apel hitung seperti koloni Belanda begitu yang mesti dihitung setiap hari hadir ya. Mau dia habis itu mau duduk apa dia tunggu pinjit print baru dia pulang. Tapi tidak hadir berapa kali saya dapat gaji. Kita tersiksa dalam tanda kutip, bukan tersiksa apa tapi waktunya kita begitu saja natural berjalan. Tapi tidak ada inovasi. Menurut Bung Ones sendiri, efektif sih misalnya kalau ketemu punya cara kerja seperti itu? Bu, beta mau tanya balik ke Bu. Siap. Covid, apakah kita datang kantor? Iya. Tidak kan? WFH kan? Kerja dari rumah. Berarti yang dibutuhkan apa? Kerjanya. Bukan kedatangannya di kantor. Tuh Bu. Oleh karena itu beta sesatunya orang yang minta maaf. Dulu beta dengan Pak Nus sangat dekat, Pak Rektor. Mantan rektor, minta maaf. Hanya beta ikut 1 kali tes pegawai negeri sipil. Dan beta tidak lolos, oleh karena itu bukan beta tidak mau, tapi beta berpikir begini. Cukuplah di situ karena yang tadi beta kasih penjelasan awal, punya ide gagasan, kita punya titel berhemburan di mana-mana tapi tidak berinovasi dan melakukan sesuatu yang lebih besar. Maka beta tidak ingin menjadi pegawai negeri sipil. Karena itu.
datang pinggir perjalanan harus pulang menunggu 3 hari tidak hadir, gaji ditahan atau tidak diberi gaji. Padahal gaji itu orang punya hak. Apakah dia tidak hadir 3 hari itu, lalu yang datang yang lain itu hadir lalu minta Tidak maaf, kerja. tidak bikin apa-apa, hanya duduk tunggu penjit perjalanan pulang sama dapat gaji? Pertanyaan itu adil atau tidak? Betul. Dalam konteks kualitas kerja ya, apakah itu adil atau tidak? Nah, kita masih dalam koloni itu, masih mesti orang hadir dan segala macam. Sekarang kayak kata dalam proses belajar mengajar, dulu COVID maka orang mengajar Zoom dan segala macam. UT yang saya mengajar tidak pernah ketemu, masih juga tidak pernah kita kenal siapa. Betul. Yang penting materinya kita kasih, tanggapan dia dalam kolom chat dan segala macam dinilai. Itu berarti bukan soal kehadiran, tapi apa yang kita berikan dan nilai kualitas pengajaran. Kontribusi pekerjaan, output dan dia punya presentasi pekerjaan. Itu yang dibutuhkan. Bukan soal artinya kehadiran. Itu juga menjadi standar, tapi tidak semata-mata itu yang harus dilakukan. Gitu. Kalau Bung Ones kemarin disertasi untuk dokter tulis apa, Bung Ones? Kita partisipasi publik, kajian sosiologi dalam pembentukan peraturan daerah di Papua dan Maluku. Berarti terkait otonomi daerah. Otonomi daerah, ya. Oh begitu. Kalau menurut Bung Ones sendiri, dalam di Ketum punya provinsi lah, kalau mau bilangnya provinsi Maluku, bisa sih Ketum punya otonomi daerah ini, dia punya statusnya ini menurut beta tanya ke otonomi khusus lah, seperti kayak di Papua dan ada beberapa daerah tuh. Ya, terima kasih, Weber. Beta ini kebetulan yang terhormat Profesor Susi Dwi Haryanti, Profesor Bagir Manan, mantan Ketua MA, mantan Ketua Dewan Pers, dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang, Prof. Atilpul Hayat, adalah bagian dari pergumulan panjang beta untuk menyelesaikan studi doktor. Mereka adalah pemimpin dan penguji, termasuk Dr. Jamie Peters dan beberapa dokter yang lain. Jadi di dalam kajian beta itu, Katong ini sudah dilahirkan bergugus pulau. Jadi jumlah pulau itu kan habis banyak, tapi yang terpakai 86. Tapi Bu Weber, kita pergi ke Jakarta itu murah ongkos pesawatnya, daripada kita pergi ke Aru dan ke Aru punya kecamatan-kecamatan. Lebih mahal ya? Itu berarti ada tidak keadilan di situ. Betul. Soal transport dan segala macam. Maka kalau Bu Weber tanyakan apakah menurut beta bisa dijadikan provinsi kepulauan, menurut pikiran ilmiah beta, kenapa tidak bisa? Dalam disertasi beta juga beta bicara itu. Karena konteks kita akan berbeda dengan konteks provinsi-provinsi lain. Kan konsep wilayah kepulauan ini sudah digagas beberapa tahun-tahun yang lalu, soal 8 provinsi kepulauan. Tapi di dalam Undang-Undang 32 sebenarnya sudah ada beberapa pasal di pasal 100 ke bawah itu sudah bicara itu, tapi tidak jelas kita bicara soal daerah 8 ini menjadi wilayah provinsi kepulauan. Karena kita itu kompleksitasnya luar biasa. Begitu. Bung Ones, menarik tadi yang terkait dengan provinsi kepulauan. Kalau menurut Bung Ones itu kan bisa layak lah, atau bisa untuk otonomi khususnya Bung Ones. Kalau dari segi pendapatan sendiri bagaimana Bung Ones? Jadi kan esensi dari pembentukan satu provinsi baru atau apa itu kan paling tidak dia punya pendapatan asli daerah kan mesti ada. Mesti ada, betul. Katong kan punya potensi yang paling tinggi adalah perikanan. Selain beberapa kabupaten punya potensi-potensi lain seperti tambang dan segala macam. Kalau dalam konteks itu lalu kita garap dengan baik, konteks pelestarian lingkungan dan segala macam masih kita perhitungkan untuk tujuan itu, beta rasa bisa. Karena tujuannya memperpendek rentang kendali pelayanan publik, misalnya dalam tujuan-tujuan pembentukan provinsi baru atau kabupaten baru. Itu karena Katong kepulauan mungkin saja bisa, tapi harus juga menghitung beberapa hal-hal lain soal pendapatan asli daerah dan segala macam yang pada akhirnya juga betul berkebutuhan untuk membentuk suatu provinsi baru, begitu. Karena kalau yang Bu Ones bilang provinsi baru ini kan kemarin 5 kabupaten bergabung, ingin bergabung. Iya, bikin sudah diusulkan kalau saya salah tuh untuk provinsi baru Maluku Tenggara Raya tuh.
Kalau menurut Bung Ones sendiri dengan Bung Ones punya disertasi itu Bung Malu. Sebenarnya yang tadi kita bilang karena konteks kepulauan Iya. dan syarat pembentukan satu provinsi itu kan minimal kalau saya tidak salah 4 kabupaten 1 kota. Iya. Kalau kita melihat di sana, Bapak Saudara, di sana 1 kota sudah ada. Tinggal dibuatlah beberapa kabupaten. Kan itu syarat formilnya. Ya. Tapi syarat yang lain apakah dia punya kemampuan PAD, ya jumlah penduduk dan segala macam sudah bisa atau belum. Ya. Tapi kalau menurut undang-undang syaratnya ya bisa-bisa saja. Bisa-bisa Cuman saja. proses itu kan mesti lobby dan segala macam di DPR untuk memutuskan itu dengan perhitungan-perhitungan yang matang dan rinci yang ada di DPR dan pemerintah toh. Iya. Supaya benar-benar itu menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau yang kemarin kita itu karena ada keunikan tersendiri karena kalau misalnya ke depan Maluku Tenggara Raya bisa disahkan menjadi provinsi sendiri ya karena luar biasa juga karena provinsinya kan kepulauan juga Iya, tuh. tadi kita bilang tuh. Iya. Dalam konteks kepulauan itu. Iya. Memang kan salah satu tujuan dari pemekaran satu kabupaten atau provinsi adalah memperpendek rentang kendali pelayanan publik ya. Benar. Supaya pelayanan publik itu terlalu jauh menguras tenaga dan segala macam, keuangan daerah dan segala macam. Karena Bapak Saudara dari Maluku Tenggara bolak-balik urusan di provinsi itu jauh lebih besar daripada kita pergi ke Jakarta. Benar yang tadi Bang Ones bilang itu. Iya. Iya. Kalau kita mau jujur, kita pergi dari sini ke Dobo sudah berapa? Kalau Dobo ke Kecamatan Benjinan misalnya, udah habis berapa? Ya kita pulang balik Jakarta jauh lebih murah. Taruh 5 juta habis cuma per pulang balik provinsi. Balai provinsi sih kabupaten dia punya yang kecamatan kecil. Apalagi dengan program Pak Presiden sekarang yang agak sedikit menurunkan harga tiket. Benar. Iya kan? Iya. Tapi soal kita ke kecamatan dan dari kabupaten ke kecamatan lebih jauh. Kan speedboatnya 2-3 jam baru sampai di kecamatan dan segala macam. Oleh karena itu tadi tujuannya memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Atau lihat juga kan pendapatan masyarakat yang seberapa tuh. Ya. Istilahnya kalau dong mau urus sesuatu uang cuma habis per transport. Kayak dulu orang buruh mau pergi bikin KTP, Bapak Saudara dari buruh harus pergi Maluku Tengah karena masih satu kabupaten. Nah, tujuan dari otonomi untuk pembentukan otonomi baru adalah memperpendek rentang kendali. Buatlah kabupaten satu di Buru atau Buru Selatan supaya mereka tidak urusan lagi ke Maluku Tengah, Kota Masohi. Dulu orang Ternate mesti bikin datang sampai di Kota Ambon, maka bentuklah provinsi baru di Maluku Utara. Tujuannya adalah memperpendek rentang kendali salah satu itu. Kalau terkait dengan visi misi gubernur terpilih Pak Hendrik Lewerisa sekarang ini untuk daerah 3T itu kalau saya salah kita sempat kutip itu beliau juga sementara fokus ke daerah-daerah 3T. Makanya kemarin itu kan sempat pergi ke beberapa ke PLN, ke beberapa menteri untuk langsung turun dan mempresentasikan pekerjaan visi misi untuk mendukung beliau punya program kerja ke depan. Kalau menurut Bung Ones sendiri bagaimana? Ya, Bu Weber jadi begini. Kata Maluku itu kan kepulauan. Lalu beberapa daerah kabupaten itu di kabupaten berbatasan dengan negara-negara lain. Ya. Betul. Nah, kadang ketong bikin baik di dalam daerah-daerah yang berdekatan di sini, tapi perbatasannya itu ketong pernah perhatikan itu. Macam ketong Saudara di MBD kan dekat dengan Australia. Sangat dekat. Iya. Beberapa itu dekat juga dengan Timur Leste misalnya. Jadi mereka itu menjadi benteng NKRI sebenarnya. Benteng pertahanan negara sebenarnya di perbatasan itu kan. Oleh karena itu di Kementerian Dalam Negeri ada dia punya satu dirjen, bukan dirjen atau ada satu badan perbatasan itu kan di provinsi juga ada. Memang mereka harus diperhatikan. Sebenarnya dong ini yang harus mesti. Ya, jangan sampai rasa cinta negara itu berkurang karena tidak ada pelayanan publik dari negara. Benar. Karena mereka belanja paling di sana jauh lebih murah menurut beta. Jangan sampai begitu, dia tidak mencintai, dia pergi ke sana saja. Iya. Dan program 3T itu penting karena masyarakat yang mendapat akses pendidikan dan segala macam
Nah, ada beasiswa sekarang kan ada beasiswa afirmasi, Iya, iya. 3T. Iya. Beta rasa itu diperjuangkan supaya kesetaraan pendidikan dan pelayanan publik itu untuk semua. Nah, disitulah ketemu mau bilang bahwa Indonesia sejati itu Sejahtera. mestinya seperti begitu. Iya. Betul. Kalau dari Bung Ones sendiri, istilahnya ketemu bisa tahu, ketemu sama-sama Bung Ones dulu juga di ilmu pemerintahan. Ada satu hal yang agak sekarang kayak kurang pas dalam kalau menurut beta ya Bung Ones ya. Ini terkait perda. Nah, ketemu bikin perda, ketemu punya dewan bikin perda setiap tahun ada beberapa perda yang sampai saat ini juga ketemu sentuh dia punya misalnya nomornya saja. Perdanya mengatur tentang apa saja. Kalau menurut Bung Ones sendiri dengan latar belakang Bung Ones dari pemerintahan bagaimana Bung Ones? Ya, terima kasih Bu. Jadi kebetulan kita punya S3 itu bicara pembentukan peraturan daerah itu. Oh, begitu. Otonomi daerah itu kan di wilayah Papua dan Maluku. Jadi beberapa syarat lah, ada ketentuan banyak lah. Jadi intinya adalah sosiologis, filosofi dan yuridis itu syarat formilnya pembentukan. Tetapi yang ketong lupa adalah partisipasi publik. Jadi tahapan itu, jadi ada tahapan materi muatan dan penyebarluasan tuh 3 konsep itu. Jadi kalau dalam prosedur tahapan itu partisipasi publik itu minim partisipasi publiknya, maka yang tadi Bu Weber tanyakan benar. Paling orang yang parkir di Aipati baru dia dapat tahu bahwa ada peraturan daerah tentang retribusi misalnya. Karena dia baca karcis itu. Peraturan daerah nomor sekian. Atau dia makan makan di restoran baru dia dapat pajak itu. Oh, ketemu potong pajak ini karena sekian atau dong ada taruh kampung apa nih di situ supaya baca banner. Tapi peraturan daerah lain, apakah masyarakat tahu atau tidak? Tidak tahu. Karena apa? Minim full partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Memang tidak semua masyarakat harus pergi dan dengar proses itu, tapi paling tidak kelompok-kelompok masyarakat yang akan kena dampak dari peraturan daerah itu mesti dia dihadirkan. Di dalam disertasi beta itu beta usulkan begitu, bahwa kalau tidak ada partisipasi masyarakat lebih baik peraturan daerah itu gugur. Kenapa? Karena peraturan daerah itu dibuat oleh lembaga pemerintah dan DPR, tetapi nanti kembali bukan kena mereka saja, yang lebih adalah ke masyarakat yang kena dari peraturan daerah itu. Contoh ketemu bilang kayak tadi dapat karcis bahwa di parkir di Aipati, tapi ada kerusakan jalan yang selama ini, maka ketemu masyarakat patut mempertanyakan PAD dari hasil retribusi ini dia kemana? Kan sama saja kan ada 3 konsep tagihan di negara ini. Satu yang disebut dengan pajak, 2 retribusi, di desa disebut pungutan. Nah, pajak kita sudah jelas, orang tahu bahwa pajak nanti dia bikin baik jalan apa segala macam. Begitu juga dengan daerah. Tempat-tempat sampah misalnya Bu Weber. Armada sampah, orang yang mengangkat sampah. Coba Bu Weber survei, di atas jam 11 itu sampah di beberapa tempat belum diangkat. Apakah retribusi tadi kemana arahnya? Di atas jam 11 siang. Ya, iya 11 siang. Bukan 11 malam. 11 malam. Artinya bahwa itu sudah aktivitas publik sebenarnya. Kata yang salahkan pengemudi atau orang yang kerja tugas kebersihan. Bukan, kata tidak salahkan. Tapi pemerintah mestinya armadanya ditambah, orangnya diberi subsidi, kesehatan yang tinggi dan segala macam, dan alat-alat kelengkapan yang dia pakai untuk mengangkat sampah. Coba Weber lihat saudara yang standarnya sampah. Ya, standar kesehatan untuk mengangkat itu penting Bu. Dia mengambil hasil dari kita yang buang seenaknya. Sekalipun orang bilang nanti kita bayar pajak apa segala macam. Tapi kasihan, coba Bu lihat. Betul. Apakah PAD itu digunakan untuk dong ini salah satu sebenarnya selain yang lain-lain yang perlu dibutuhkan oleh daerah. Tapi salah satu itu. Karena kalau slogan Ambon indah, Ambon bersih dan segala macam, lalu sampah berteburan di mana-mana belum angkat. Kan sama juga menurut beta. Kalau Bung Ones berbicara ini, dia sejalan dengan program kerja dari ketemu punya wali kota terpilih juga Pak Bodewin Watimena. Karena beliau paling
kritisi soal ini, dan beliau punya program kerja salah satu terkait dengan mobil sampah ini, dengan sampah ini, karena sudah tidak teratasi kalau mau lihat. Jadi tempat-tempat sampah itu diperbaiki, armada ditambah, orang-orang itu punya alat kelengkapan untuk itu mereka, dan mungkin mereka punya tunjangan yang baik. Saya kalau jadi wali kota Bu Weber, kayak toko-toko agama, marbot, toko agama dan orang-orang yang bikin bersih, saya kasih tunjangan yang jauh lebih tinggi. Supaya keberpihakan buat mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan baik toh. Iya benar. Kasihan. Habis itu tempat buang sampah di atas juga harus dilihat tuh. Iya. Katong ini kan setelah buang TPA. Iya. Setelah buang tidak ada upaya inovasi apa yang katong lakukan. Kan bertumpuk-tumpuk tuh. Iya. Banyak-banyak itu biar tanah seluas apapun lagi. Kalau menurut Pak Bodewin kemarin itu kan sempat kita podcast diskusi itu kan sudah ada tempat daur ulang kalau tidak salah. Mudah-mudahan dia dipasok kalau tidak salah tuh menurut Pak Bodewin. Mudah-mudahan beliau menjabat dengan program ini bisa kembangkan toh. Karena ketumpung sampah plastik ini paling banyak. Oleh karena itu yang tadi kita bilang, kalau tidak ada partisipasi soal peraturan daerah bicara ini, partisipasi masyarakat, tidak timbulnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi bukan soal paksaan hukumnya, soal kesadarannya, supaya dia membuang dengan dia pun tempat yang baik, pada jam berapa dan segala macam begitu. Kalau dari Bung Ones sendiri misalnya perda-perda yang kalau menurut Bung Ones yang jalan nih yang mana? Satu contoh perda yang masyarakat sen tahu kemudian tidak jalan. Beta rasa peraturan daerah beta sing hafal semua Iya. Tapi paling tidak kalau Bu cek itu kan ada di setiap tahun laporan pertanggungjawaban itu adalah. Benar. Pasti ada peraturan daerah yang hanya dibuat tapi tidak berjalan atau masyarakat juga tidak tahu. Makanya tadi kita kasih contoh Bu Weber. Selama ini Bu tahu ada peraturan daerah tidak yang keluar? Selama ini beta istilahnya yang beta tahu tuh kayak cuma retribusi. Itu juga karena Bu parkir di sana lalu dikasih lah dia kartu ini. Selain dari itu ya ketemu sen pernah tahu ada perda yang ini. Karena sosialisasi juga kayaknya akan mungkin sosialisasi tapi kayak sen sampai begitu ketemu sen tahu. Kan setelah putus harus di penyebar luasan itu harus sosialisasi. Tapi dari awal prosedural itu mestinya partisipasi publik itu mesti tinggi. Iya. Atau dia kasih apa segala macam yang sedang dibahas supaya masyarakat tahu betul ada peraturan daerah ini. Ya kalau tidak mubazir. Padahal Bu Weber ketong bikin peraturan daerah itu tidak sedikit uang yang keluar. Iya benar. Betul ketong pasti saudara di DPR pasti klaim bahwa itu adalah salah satu tugas dan fungsi DPR legislasi kan, membentukkan peraturan daerah. Tetapi sia-sia kalau ketong bikin mengejar proses legislasi dan program kerjanya saja di DPR dan pemerintah, tapi masyarakat tidak ikuti. Berapa uang yang dikeluarkan? Coba kalau uang itu dibagikan atau diberikan UMKM misalnya kepada masyarakat dan bertanggung jawab, terasa jauh lebih bermanfaat. Anggarannya lebih bermanfaat. Langsung kepada orang yang membutuhkan dan punya nilai ekonomi yang bisa mengubah orang punya pendapatan dan memberikan lapangan kerja bagi orang-orang yang tidak punya lapangan kerja. Tapi sekali lagi ini soal masukan dan kritikan kepada lembaga-lembaga terkait. Luar biasa pemirsa Lautan Teduh di rumah. Banyak hal bisa ketong lihat dari ketong punya Bung Ones di hari ini. Ada nilai-nilai, ada pembelajaran, ada kisah-kisah inspiratif yang bisa ketong ambil. Yang bikin bagian menarik yang ingin beta bagi juga ke penonton terkait dengan beliau punya kisah hidup ini Bu. Sebenarnya seorang ayah dari orang tua juga yang memberikan inspirasi yang luar biasa sehingga Bung Ones bisa sampai pada titik ini berbicara mengenai banyak hal, berdialog mengenai banyak hal yang bisa ketemu bagi dengan pemirsa di hari ini. Bung Ones, beta sempat tadi kutip dari Bung Ones itu terkait Bung Ones punya bapak almarhum seorang kostor yang jam sebelum gereja sudah datang, terus Bung Ones sudah datang juga kasih bersih bantu. Ini sebenarnya ini kan cerita kisah pengalaman, tuh
ada kisah-kisah menarik lain sing Bung Ones, ketong kembali lagi nih ke awal. Kisah-kisah menarik lain sing dari bapak atau dari mama yang menginspirasi Bung Ones sehingga Bung Ones bisa ada sampai titik saat ini. Ya. Jadi begini Weber, karena beta sadar betul bahwa kalau orang tua tidak sekolah pasti punya dampak ekonomi yang akan berbeda dengan orang lain. Ya. Jadi ketong sadari betul mama itu, ketong dulu makan cuma mama cerita waktu ketong masih kecil-kecil, paling pi ambil kaspi 1-2 itu lalu makan. Ketong rumah itu dulu semua rubuh-rubuh cuma karena saudara dari Belanda datang bantu. Lalu ketong bikin rumah, tapi antua kalau ketong pulang kan karena ketong SMP di Masohi. Iya. Lalu orang yang masuk dengan mobil, lalu untuk pernah bilang begini, kalau ale dong pernah sekolah akan jadi seperti mama orang sekarang. Untuk kasih contoh. Tapi kalau ale dong sekolah, perjalanan itu akan jauh lebih cepat. Artinya kalau ketemu sekolah kan ketemu mesti tunggu oto dan segala macam berjalan kaki. Betul. Tapi lihat orang sana itu, dia pulang dengan mobil. Artinya bukan nilai mobilnya yang kita tangkap, adalah kalau mau mengubah hidup, kita harus berjuang supaya jangan sama dengan antua orang lain. Iya. Ketong dulu dihina karena pasti mama orang punya. Papa itu apalagi kadang-kadang antua mau tampil di muka karena gengsi. Karena seng sekolah tuh. Jadi kalau ada forum-forum besar antua menghindar. Apalagi dengan tuntutan pelayanan sekarang kan tua agama harus, dulu yang di tata ibadah tuh kan harus ada baca yang tua agama punya itu. Iya. Bapak itu kadang-kadang minder baca. Jadi situ yang untuk bilang cukup sampai di papa dorang jua supaya ke depan ale dong bisa berubah. Dan beta sadar betul bahwa yang bisa mengubah ketong hanya lewat pendidikan dan kerja keras. Karena kalau tidak berpendidikan, ketong tidak punya kesempatan yang akan sama nanti dengan orang lain. Benar. Karena ketidakmampuan ketong cara berpikir, ketidakmampuan ketong networking dengan orang lain. Ya, bangun jaringan. Dan ketiga itu semua tidak, maka ketong akan sama dengan orang lain. Untuk bilang biarlah kebodohan itu pada orang saja, tapi buah itu akan berdampak. Bukankah dikata firman Tuhan, buah itu, pohon itu harus mati dan buah itu harus mati, baru dia menimbulkan benih yang baru. Beta paham dari onto pun itu. Sekalipun onto tertati dalam kata-kata, tapi paling tidak dari semangat onto itu beta. Mama juga demikian. Ya. Begitu. Jadi ketong sekolah dulu orang hina, semungkin dia pergi sekolah S1. Jadi semungkin orang dia pergi sekolah S2, mana ada dia pun uang. Jadi semungkin dia sekolah S3 karena S3 itu punya luar biasa keuangan dan segala macam. Saudara yang sudah sekolah juga pasti paham. Tapi juga jadi. Apa kesimpulan dari situ? Yang tadi Anto bilang, bekerja keras dan berdoa, pasti tujuan itu dapat. Karena begini Bu Weber, beta mau berangkat S2 di Jogja itu, saksi hidup ada Pak Yance Cipta Budi, ada Pak Nusapteno. Beta mau berangkat itu, beta pulang ke Seram, lalu biasa tradisi beta pikiran, beta mau pakai uang apa ini? Saya ada uang. Beta mau paksa papa dorang semungkin. Lalu ketemu berdoa untuk beta pergi dalam ketemu sembahyang. Bu tahu yang di piring Natsar cuma ada 1.000 rupiah uang pati murah. Lalu papa bilang begini, dengan segala kekurangan yang beta miliki dalam pelayanan, dengan mama, ketemu saya pernah pancuri uang di gereja. Ale pergi saja pasti ada yang bantu ale di kemudian hari untuk sekolah. Beta pergi Bu. Beta menangis tapi angka-angka kofor. Hampir siang naik waktu Ambon Masohi. Sampai di sini Pak Cipta Budi bantu beta. Masih hidup. Prof bantu beta dengan uang tiket ke Jogja. Bapak Nus waktu itu tidak mau beta pergi ke Jogja. Mau beta bantu orang tua di sini saja. Beta bilang tidak bisa Bapak. Beta harus pergi sekolah. Beta pergi. Dan beta bekerja keras di Jogja. Setiap malam beta harus bantu orang yang lesehan bikin ayam lalapan segala macam ini. Karena lalu beta ambil kuliah sore jam 6 sampai jam 9 malam. Jadi pernah bantu juga di lesehan. Ya, beta kerja. Karena bapak kos serabutan lah orang bilang
Itu. Lalu caranya bagaimana untuk beta dapat tempat yang baik? Beta calon ketua himpunan. Waktu itu pertama kali himpunan S2 dibuka dan beta mencalonkan diri. Kebetulan beta terpilih. Lalu ada program-program kerja S2 yang himpunan banyak yang beta bisa kelola itu buat beta pun tugas-tugas dan segala macam bisa. Selain bantuan dari Pak Saudara dari Belanda, bantuan dari orang-orang saudara, dan itu bisa. S3 kan dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Ya, beasiswa BPPDN yang itu juga satu kesaksian Bu Weber. Beasiswa itu akan tutup 2019. Akan tutup 2015. Akan buka lagi 2019. Itu cuma buka perketon saja, habis itu akan tutup sampai orang tadi akan ganti dengan unggulan ke apa sekarang. Iya, iya. Dan waktu itu kita pergi tes, kita bukan pegawai negeri sipil. Tapi puji Tuhan kita lolos. Pasti orang bilang waktu itu kita dekat dengan Pak Prof MJ Sabteno dan beta dapat. Sama sekali di kesempatan ini beta bilang, Bapak Nus juga tahu bahwa itu hasil perjuangan beta sendiri dan beta percaya bahwa itu hasil gumulan beta, Bapak dan keluarga bersama. Artinya banyak orang sudah doktor, banyak orang sudah profesor dengan cara dan kisah-kisah hidup mereka masing-masing. Iya. Tapi di titik ini ketong hanya bisa ucapan syukur ketong bisa sampai di titik itu. Mungkin menjadi motivasi bagi orang lain, teman-teman lain, bahwa kemiskinan tidak menghalangi ketong untuk melangkah lebih maju dan sukses. Iya. Malah itu menjadi pacuan seperti kuda yang dipacu lebih kencang, maka akan sampai tujuan jauh lebih cepat. Begitu. Siap Bung Ones. Luar biasa pemirsa Lautan Teduh yang ada di rumah. Ketemu punya diskusi, bercerita tentang Bung Ones punya kisah-kisah inspiratif tentang Bung Ones punya pengalaman hidup. Ya mungkin ketong bahas-bahas sedikit lah terkait dengan pemerintahan, dengan kondisi sekarang ini, aturan-aturan dan lain sebagainya. Karena kan beliau juga kan memiliki latar belakang itu. Jadi Bung Ones, mungkin ketong semua ada di penghujung, ketong punya diskusi di hari ini. Ada pesan atau ada hal-hal lah yang bisa Bung Ones bagi terkait dengan Bung Ones punya kisah hidup sendiri atau pesan para ketong punya pemirsa Lautan Teduh yang ada di rumah. Iya. Iya. Mungkin ini di akhir tahun juga tuh Bu Weber tuh. Siap. Jadi bagian anak atau adik-adik yang sementara kuliah atau mau kuliah, yang tadi beta pernah bilang tuh bahwa beta pernah dibesarkan oleh Martinus Sabteno yang pernah untuk bilang berbeda begini, Nes, opa itu maksudnya untuk pembapa adalah seorang tipar mayang. Betul. Tapi bisa beta menjadi rektor. Terlepas dari segala hal beberapa kisah besar itu orang-orang besar itu lahir bukan karena kelebihannya, tapi karena kekurangan. Orang tua punya kelebihan tapi karena kekurangan. Kenapa kekurangan harus disyukuri? Karena dengan kekurangan memaksa diri kita untuk berjuang. Karena kesuksesan tanpa proses itu tidak bisa dinikmati dengan baik. Harus ada proses supaya kisah itu bisa kita ceritakan bagi anak-anak teristimewa. Bahwa dalam perjuangan baru kita bisa meraih hasil. Jadi anak-anak petani, tuh Weber tuh, anak-anak petani yang atau orang tua yang punya pendapatan minim, jangan pernah ketong merasa minder dengan orang lain. Tapi justru itu menjadi semangat pacuan bagi ketong untuk lebih optimis untuk berkarya. Karena hanya lewat kerja keras lah maka tujuan kita bisa tercapai. Nah, itu gue. Luar biasa pemirsa Lautan Teduh, pesan dari Bung Ones di penghujung ketemu punya podcast di hari ini. Ada satu hal yang bisa kita kutip bahwa yang tadi Bung Ones bilang, mari sama-sama ketong bisa berkembang lewat ketong punya kekurangan bukan kelebihan Bung Ones ya. Mungkin itu saja Bung Ones. Iya. Dengan berakhirnya pesan dari Bung Ones tadi, maka berakhir pula ketong punya podcast di hari ini. Sampai baku dapat lagi di episode atau podcast berikutnya. Bung Ones ketong salam ketong punya pemirsa di rumah juga. Amato.